Halo pemirsa. Sekolah pakai seragam batik. Meski motif beda tapi jenisnya sama. Senangnya menjadi anak yang baik, selalu ingat berbakti pada mama. Ya pemirsa, selamat datang di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk. Pemirsa, anak yang berbakti tentunya merupakan harapan dan dambaan serta impian bagi setiap orang tua. Sikap ataupun rasa berbakti seorang anak pada orang tua tentunya dapat terlihat atau dapat nyata kita saksikan melalui tingkah laku ataupun perbuatan dalam keseharian. Dan pada episode kali ini kita akan secara eksklusif dan khusus tentunya membahas topik mengenai bakti seorang anak. Dan pada kali ini saya akan kedatangan tamu-tamu spesial di mana akan ada 3 pasang mama dan anak. Dan yang luar biasanya, katanya sang anak ada yang berdagang, ada juga yang membantu mamanya berdagang. Meskipun pada kesehariannya mereka tetap punya aktivitas loh, seperti sekolah dan lain-lain. Nah, penasaran dong kira-kira bagaimana keseruannya? Oke deh, kalau begitu langsung aja kita undang dan berkenalan dengan pasangan tamu yang pertama. Mama dan anak ini luar biasa sekali, anaknya ini masih kelas 3 SMK. Sibuk sekali sekolahnya, tapi tetap bisa membantu Mama Syah ini dalam berdagang nasi uduk. Dan katanya Moza ini atau anaknya ini suka membantu mamanya untuk memotong sayur-sayur dan bahan-bahan lainnya. Oke, langsung aja kita undang untuk pasangan yang pertama, Mama Syah ini dan Moza. Oke, selamat datang di Kumpul Keluarga, Mama Syaini dan juga Moza. Apa kabar Ibu? Hai. Mama, silakan. Apa kabar Moza? Hai. Oke, Mama Syaini, katanya Mama ini berdagang nasi uduk. Wah, Iya. saya jadi lapar nih. Sejak kapan sih Mama? Dari tahun berapa ya Bapaknya beli? Tahun 2010 kali ya Pak? Wah, sudah hampir 10 tahun gitu ya. Dan saya dengar-dengar Moza ini suka membantu Mama dalam berdagang nasi uduk gitu ya, Iya, suka potong sayur ya. Tapi gimana sih cara membagi waktunya? Ya kadang kan habis balik sekolah baru bantu mama, habis itu baru belajar lagi, habis bantuin mama baru langsung belajar. Waduh, jadi komitmen setiap hari ya, sekolah bantuin. Oke, keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, Moza silakan duduk, Mama Syeni silakan duduk. Nah, kalau tadi nasi uduk, yang ini dagangnya yang lain, makanan kecil, tapi masih enak juga. Ada pasangan mama dan anak berikutnya, yang ini mamanya berdagang risoles dan anaknya suka juga membantu. Nah, kira-kira apa yang dibantu oleh anaknya? Langsung aja kita sambut Mama Elina dan Henzelika. Halo. Selamat datang di Kumpul Keluarga, Mama dan juga Henzelika, silakan. Halo Mama Elina, apa kabar? Silakan di sebelah kanan saya. Halo Henzelika, apa kabar? Baik. Oke, Mama Elina, katanya saya dengar-dengar dagang kue sus nih. Iya. Gitu ya. Dari kapan kalau boleh tahu Mama? Udah lama juga, ada 2-3 tahunan. Saya dengar anaknya Henzelika nih suka bantuin, benar ya? Iya. Oke, terbukti benar kalau begitu. Henzelika, kamu kan sekolah ya, di kelas 3 SMK juga ya? Iya. Kamu gimana cara bagi waktunya? Pagi, siang, atau sore nih bantuin Mama? Pulang sekolah sih sore. Sore, jadi kamu pagi sampai siang sekolah, sorenya langsung bantuin Mama. Jadi sempet-sempetin sore gitu ya. Oke, kita kasih tepuk tangannya untuk pasangan kedua. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, Mama dan juga Henzelika. Nah, pasangan yang ketiga juga ada. Nah, yang ini luar biasa. Anaknya bukan hanya membantu mamanya, tapi saya dengar-dengar anak ini juga bahkan berdagang. Membantu mamanya mencari mata pencaharian. Wah, keren banget. Langsung aja kita undang Mama Elsie dan juga Kerin. Oke, Mama Elsie dan juga Kerin, selamat datang di Kumpul Keluarga. Wah, ini kompak banget, putih-putih. Kita tos dulu Mama Elsie, apa kabar hari ini? baik. Silakan. Kerin, apa kabar hari ini? Baik. Mama Elsie, saya dengar-dengar ini anaknya luar biasa sekali. Amin. Berdagang begitu ya, luar biasa. Kalau boleh tahu, tapi Mama Elsie ini berdagang yang hubungannya dengan Kerin atau punya pekerjaan sendiri? Aku punya kerjaan sendiri sih. Oh, berbeda begitu ya? Beda. Oke, sekarang langsung ke Kerin. Kerin, katanya kamu ada jualan apa gitu?
Iya, aku jualan keripik sama milkshake. Wih, keren banget. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mama Yosi dan juga Kirin. Silakan duduk. Nanti kita bahas lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenai 3 pasang mama dan anak yang spesial banget, menarik. Ada yang membantu mamanya berjualan, ada yang bahkan berjualan sendiri. Luar biasa. Oke, kalau sudah ada tamu-tamu di sini rasanya kurang kalau belum ada pakar ataupun psikolog lebih tepatnya yang akan membantu kita untuk mengobservasi, mendeskripsikan dan juga meluruskan pandangan kita mengenai topik hari ini, yaitu bakti seorang anak. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengundang Aunty Jovita. Halo semuanya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo. Halo, Aunty Jovita. Apa kabar? Halo, Baik. Luar biasa. luar biasa. Halo, apa kabar? Halo. Oke, dan ini dia para tamunya nih hari ini, Aunty Jovita. Semangat cantik semua. ya. Kayaknya semua cantik loh di sini. Iya, saya Cuma yang paling Kak Agnes ganteng. doang yang ganteng. Iya. Gak ada saingan. Amin. Oke, Aunty Jovita. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai topik bakti seorang anak nih. Terutama pada episode kali ini dengan mama begitu ya. Katanya kalau anak yang berbakti pada orang tua, terutama sejak kecil begitu, bisa dikatakan memiliki kepribadian ataupun watak yang lebih dewasa dibandingkan anak-anak seusianya. Apakah itu benar? Dan kemudian kalau memang benar, apalagi dampak positif lainnya, Aunty? Iya, oke. Jadi sebetulnya sifat atau cara berbakti kepada orang tua yang dilakukan pada anak ini sebetulnya adalah hasil didikan dari orang tua sebetulnya. Jadi bukannya semata-mata langsung ada pada diri dia. Tapi ini butuh proses. Nah, prosesnya itu lewat didikan dan pola asuh orang tua. Contohnya dari hal-hal yang kecil di rumah, misalnya orang tua memberikan pengetahuan bahwa harus mengucapkan salam sebelum keluar rumah misalnya. Kemudian pada saat datang juga harus mengucapkan salam kembali. Seperti itu. Jadi yang hal-hal yang kecil di rumah, nah itu akan memupuk atau membentuk suatu perilaku atau kebiasaan kepada anak, yaitu jadi menghormati orang tua. Dari menghormati orang tua nanti larinya dia akan berbakti kepada orang tua. Nah, positifnya itu tadi. Jadi mereka juga akan bisa lebih memahami dan menghormati orang-orang tua lain di luar orang tua mereka. Oke, jadi kalau mereka memang berbakti dari awal di rumah, nanti untuk pergaulan sosialnya juga jadi lebih baik. Betul. Dan mungkin itu juga akhirnya bisa menimbulkan impresi positif dari lingkungan sosial begitu ya, Aunty ya. Banget. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi kira-kira bagaimana kisah dari ketiga pasang mama dan anak nih. Namun setelah yang satu ini tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung curhat yuk. Ya, masih bersama saya Aris Gunawan dalam Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul curhat yuk. Oke, seperti janji saya tadi, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan para tamu di sini, kita sudah sedikit review dengan Aunty Jovita mengenai bakti seorang anak yang merupakan topik kita pada episode kali ini. Sekarang untuk lebih menjiwai lagi, kita mau main games ataupun permainan supaya hari ini kita lebih cair terlebih dahulu, Aunty Jovita, supaya nanti kita bisa melihat kekompakan nih mama dan anak di sini. Oke, kalau begitu kita langsung mulai aja untuk yang pertama. Gamesnya mudah sekali untuk anak dan mama. Nanti kita akan bermain per pasang nih, Aunty Jovita ya. Nanti kita akan mulai dari pasangan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nanti gamesnya mudah sekali. Ini kan kita dengar-dengar nih kan mamanya atau anaknya suka berdagang berjualan nih. Nah, hari ini kita akan menantang mereka juga untuk membuat menu. Waduh, tapi bukan menu makanan, melainkan menu gambar gitu ya. Nanti peraturan mudah sekali. Nanti tugasnya sang anak adalah harus menyusun sesuai dengan instruksi mamanya. Tapi anaknya harus menutup matanya dengan penutup mata. Jadi kita akan melatih trust ya dari anak dan mama, dan juga communication-nya seperti apa. Bakal seru nih ya. Seru, ini auditory dan juga komunikasinya secara verbal gitu. Ini sangat dilatih di sini. Oke. Untuk yang pertama kita akan mencoba untuk Mama Shaini dan Moza terlebih dahulu. Silakan. Oke, pasangan pertama Mama Shaini dan Moza. Moza bisa memakai penutup matanya. Ini harus membentuk bentuk matahari tersenyum. Jadi bentuknya matahari tersenyum. Nah, di sini seperti terlihat ada timun, ada tomat, ada wortel, ada juga roti, ada sayur-sayuran yang lain juga. Bisa dimanfaatkan oleh Mama untuk memberikan instruksi kepada Moza. Oke? Sudah siap, Mama? Oke, kalau gitu kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Silakan, Mama. Yang bulat, Kak, yang bulat, Kak.
Di bawah ya. Ini di bawahnya. Ya, ya itu. Jangan diarahkan tangannya, Oh, nggak boleh. instruksi aja Iya. gitu. Iya. Nah, kalau diarahkan tangannya, semua bisa. Bisa. Jadi iya. Oke. Sudah mau jadi nih sepertinya nih. Satu Wah. lagi lah wortelnya nak sebelah sana nak. Oke, sepertinya sudah ya. Ke bawah dikit. Oke, kita kasih tepuk tangannya. Wah. Nih, mau dilihat nih. Kamera nih. Hasilnya. Hasilnya kelihatan nggak nih? Ini matahari tersenyum ya. Matahari tersenyum, nggak apa-apa. Silakan kembali ke tempatnya, Mama Sheni dan juga Moza. Silahkan. Yang ganti kedua pasangan. nih, Mama Elina dan juga Hanzelika sepertinya sudah tidak sabar nih ya. Nah, untuk yang kedua nih, Mama Elina dan juga Hanzelika tugasnya adalah membentuk wajah beruang. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Silakan diarahkan. Ambil yang bulat. Ambil yang bulat. Wow. bulat. Bisa tahu ya? Iya. Dia tahu loh yang bulatnya. Ke bawahnya tengah, Dek. Terus? Bawah, bawah ke bawah. Balik, dibalik. Dibalik. Iya. Dibalik lagi, Dek. Balik lagi. Mama kayak lagi nyanyi ya? Dibalik-balik. Balik. Oke, dikit Oke, lagi. oke. Membentuk wajah beruang. Wajah Bentuk wajah beruang. Wajah beruang. Ambil tomatnya deh 2, Dek. Depan kiri ya. Iya. Iya, Oke. ayo, ayo. Oke, Ya? ya. Oh, di sini kiri berarti ya sekarang ya? Kiri ya. Oke. Letak di enggak di Oke, yang penting satu lagi, Dek. Satu lagi. Oke. satu lagi. Oke. Wah. Dekat rotinya ya. Beberapa detik oke. lagi nih. Kece nih beruangnya. Ambil wortelnya di sebelah kanan. Oke, wortelnya Dekat. terakhir Oke, nih. ya. Apa nih? Ini sudah menyerupai nih ya? Menyerupai. Sudah menyerupai. Dikit lagi, dikit lagi. Sudah ada hidungnya ya. Wortelnya taruh di Iya. tengah aja, tengah, Dek. Jangan dibuang ya. Berdiri. Oke, sudah mirip lah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yeay. Lihatlah ini. Beruang. Ini yang hijau-hijau bisa jadi mata, bisa jadi telinga juga. Iya. Oke, nggak apa-apa. Udah mirip. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Tamu berikutnya, waduh, pasangan berikutnya putih-putih kompak sekali. Silakan Ibu. Ada Mama Elsie dan juga Kerin di sini. Iya, silakan. Kompak banget nih Anti nih. Oh iya lah putih-putih. Silakan dipakai sarung tangan ya. Dan dipakai penutup mata. Dan untuk Mama Elsie dan juga Kerin ini kalau tadi kan matahari, terus beruang, dan yang ketiga maksud saya ini membentuk wajah orang. Wah, ini lebih general. Iya, Lebih general. Wajah orangnya tergantung mau yang tirus atau mau yang bulat. Nah, iya, betul. Sudah? Udah. Ingat sekali lagi, Bulat aja, Ici. tangannya jangan dipegang, diarahkan melalui verbal saja ya, Mama ya. Mama dan Kerin sudah siap? Kita hitung Siap. bersama-sama. 3, 2, 1, silakan. Ambil yang bulat, Ci. Semua di sini tahu loh Kiri, beli yang bulat iya, yang mana oke. ya. Itulah Tanpa gunanya melihat. Taruh di sensor. tengah. Kurang ke tengah dikit. Ke sebelah kiri dikit. Ya. Terus ambil apa ya? Ini Apa ini? tomat sebelah kanan. Sebelah kiri. Ya. Iya, satu. Di atas. Oke. Sebelah kiri. Nah, begitu. Oke. Terus ambil paprikanya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Wih, Iya, bener nih tuh. kirinya. Terus Bener. naik ke atas. Iya. Ke atas dikit. Ke atas. Nah, terus naik ke atas lagi, ke atas. Nah, ya ambil Iya. satu. Terus kamu turunin. Di bawah aja. Terus ke bawah, Oke. ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nih. Posisinya. Wah, mantap. Mantap. Sudah mantap nih. Dikit Iya. lagi ya, dikit Iya. lagi. Bawah. Ayo. Terus kamu ambil wortel aja sebelah kanan. Kanan ya. Oke. Langsung dapet ya. Kamu taruh posisinya kiri bawah terus. Iya. Oke. Wih, mantap. Udah cukup. Oh, udah. Cukup ya? Oh iya. Kita kasih tepuk tangannya. Yeay. Silakan kembali ke tempatnya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ketiga pasang mama dan anak. Aduh, kita silakan duduk. Oke, Aunty. Tadi kita sudah melihat ketiga pasang mama dan anak saling bekerja sama. Iya. Berkomunikasi melalui game. Simple sekali, gamesnya sederhana di mana anak harus mengikuti instruksi dari mamanya Betul. tanpa menggunakan visualnya. Benar. Artinya memang seperti yang dari tadi kita bahas bahwa kita melatih kepercayaan anak dan ibu dan juga komunikasi verbal. Kira-kira
Kalau dari ketiga pasang tadi, apa yang bisa kita pelajari lagi, Aunty? Jadi di sini memang setiap orang tua punya cara yang berbeda ya, Kak Yes. Andres ya. Tentunya dalam memberikan petunjuk, pengarahan ataupun panduan kepada anaknya masing-masing. Dan ini semua cara tentunya adalah benar, karena itu memang yang diyakini oleh para orang tua bahwa dalam memberikan petunjuk adalah hal-hal yang memang sudah dianut dan diyakini benar sesuai dengan aturan yang memang sudah ada gitu. Nah di sini anak tentunya tadi kalau kita lihat memang mengikuti dan percaya kepada ibu bahwa tahu bahwa ibunya mereka ini akan memberikan memang hal-hal yang benar yang untuk mereka yakini. Nah dalam prosesnya tadi kan ada bermacam-macam ya. Ada yang tadi langsung mengarahkan gitu dan berusaha tadi mengarahkan pakai tangan lagi. Jadi itu kan artinya pokoknya harus benar gitu ya. Jadi sang ibu ingin bahwa anaknya menuntut dalam hal ini kecepatan gitu. Pokoknya aku ngomong ini ingin begitu pula ingin langsung benar dilakukan. Tapi ada juga yang misalnya orang tuanya take it slow gitu. Jadi memberikan arahan kepada anak, kemudian memberikan ruang kepada anak untuk mengeksplor sendiri gitu. Misalnya yang tadi yang sebelah kanan, sebelah kiri, atau misalnya yang warna hijau, padahal kan anaknya juga ditutup matanya, misalnya kan nggak tahu. Tapi di sini adalah cara orang tua untuk memberikan ruang kepada anak untuk mereka berproses. Itu ada juga seperti itu. Jadi orang tua ada yang pengen petunjuk itu dilakukan secara instan, ada juga yang membuat anak itu bisa bereksplor sendiri. Nah, tapi apapun itu caranya, tadi arahnya adalah kita lihat di sini anak percaya kepada orang tua dan kemudian komunikasi yang terjalin di sini juga baik, di mana orang tua bisa mengkomunikasikan kepada anak dan anak juga terbiasa untuk berkomunikasi kepada orang tua. Baik. Pemirsa, kita akan lebih jauh dalam lagi mengenal ketiga pasang tamu, mama dan anak ini. Namun setelah yang satu ini tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Ya pemirsa, masih bersama saya Aris Gunawan, Aunty Jovita dan juga para tamu spesial kita pada episode kali ini. Dan seperti janji saya, kita akan lebih dalam lagi tentunya mengenal ketiga pasang tamu mama dan anak pada episode kali ini. Dan untuk yang pertama, tentunya kita akan langsung melihat viti profil dan keseharian hidup dari pasangan Mama Shaini dan juga Moza. Mari kita saksikan yang satu ini. Membantu sang mama berjualan nasi uduk dilakukan Moza Audini setiap hari tanpa merasa malu. Tanpa diminta sang mama, usai pulang sekolah, anak perempuan yang kini duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah kejuruan ini dengan cekatan membantu Mama Shaini, mulai dari merapikan rumah hingga menyiapkan bahan-bahan untuk membuat aneka gorengan, seperti memarut wortel, memotong kol dan daun bawang, hingga mengadoni potongan sayur-sayur tersebut dengan tepung dan menggorengnya. Tak terkecuali, di hari libur anak kelahiran 2001 ini juga akan membantu sang Mama Shaini berjualan. Seperti membungkus pesanan nasi uduk, memberikan nasi uduk ke pembeli, mengembalikan uang kembalian hingga mengantar pesanan nasi uduk ke tetangga. Meski sibuk membantu Mama berjualan dan mengerjakan pekerjaan rumah, sebagai wujud bakti Moza pada Mama kelahiran 1972 ini. Namun anak yang hobi menyanyi dan memasak ini juga terus memperhatikan pelajaran di sekolah dan mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Wah, seru banget tadi viti profilnya. Kita mau nanya-nanya dulu nih ke Mama Shaini gitu ya. Mama Shaini, tadi kan kita sudah berbahas sedikit di awal bahwa Mama Shaini ini berdagang nasi uduk setiap harinya ya. Boleh tahu nggak kira-kira sewaktu berdagang nasi uduk kan tadi sudah lama ya, sudah hampir 10 tahun. Biasanya Moza ini membantu sendiri secara inisiatif atau diminta-minta nih oleh mama nih? Gimana mas? Karena inisiatif sih, dia pulang sekolah udah tahu kalau itu kerjaannya. Kadang-kadang dia ngiris-ngiris buat bakwan gitu. Oke, kita akan langsung saja lebih mengenal lagi tentunya pasangan yang kedua. Oleh karena itu mari kita saksikan viti profil dari Mama Elina dan juga Henzalika. Silakan. Jika anak remaja pada umumnya lebih senang menghabiskan banyak waktu bermain bersama teman sebaya, tidak dengan Henzalika. Anak perempuan pasangan Papa Iswanto dan Mama Elina ini lebih memilih membantu sang mama. Elina melakukan pekerjaan rumah tangga serta membantu menyiapkan makanan yang akan dijual, yaitu risoles sayuran. Pulang sekolah maupun di hari libur, anak ketiga dari 3 bersaudara ini akan membantu Mama Elina untuk memotong wortel dan kentang, membuat kulit lumpia, serta menggoreng risoles.
Mama kelahiran 1976 ini sudah berjualan risoles sejak beberapa tahun lalu, dengan menitipkan teman-teman yang berjualan di pasar dan sekitar rumah. Meskipun selalu membantu sang mama, namun anak perempuan yang duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah kejuruan dapat membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelajar, anak kelahiran 2002 ini tetap mendahulukan sekolah. Belajar dengan giat merupakan salah satu cara Henzalika berbakti kepada orang tuanya selain membantu pekerjaan rumah tangga. Wah, seru banget nih kebersamaan dari Mama Elina dan juga Henzalika. Jadi saya mau tanya-tanya dulu ke Mama Elina ya, Mama ya. Pernah nggak Henzalika kalau ketika menolong Mama ini harus diinstruksikan begitu? Atau memang sudah langsung otomatis? Ya kadang-kadang kan pekerjaannya sebelum dia pulang sekolah udah saya siapin. Paling yang dikit kadang-kadang nggak sempat dadar itunya dia yang bantu dadar kulit risolesnya. Dia bisa gitu. Oke, sekarang kita ke Henzalika. Gimana sih cara kamu membagi antara waktu kamu membuat tugas sekolah, waktu kamu mungkin bergaul juga sama teman-teman ya, atau kamu membantu mama? Gimana kamu cara baginya? Kalau soal tugas kan emang kadang banyak, kadang dikit ya. Kadang juga sampai gak ada. Jadi yang penting pertama pulang sekolah sih mandi dulu, siap-siap, terus bantuin mama, baru ngerjain tugas. Wah, hebat ya. Oke, kita juga akan langsung segera mengenal lebih dalam lagi pasangan yang ketiga yang hari ini kompak sekali, memakai putih dan putih. Ya, siap lagi kalau bukan ada Mama Elsie dan juga Kirin. Silakan. Membuka usaha dengan berjualan milkshake buatan sendiri, serta mengambil makanan kecil berupa keripik singkong yang diambil dari distributor untuk dijual kembali menjadi pilihan Kirin Isabel Gunawan untuk menjadi anak yang mandiri. Hal ini dilakukan sejak Kirin duduk di bangku sekolah menengah pertama. Keinginannya berwirausaha ini dilakukan Kirin tanpa diminta oleh orang tuanya. Keripik yang diambil Kirin tak hanya dijual kepada teman-teman seusianya. Anak perempuan kelahiran 2001 ini juga akan menaruh keripik-keripik tersebut pada salon, kantin, dan sebagainya. Penghasilan menjual milkshake dan keripik ini sebagian diberikan kepada sang mama. Sisanya digunakan kembali untuk modal usaha, serta untuk membeli keperluan sehari-hari anak perempuan yang memiliki hobi olahraga ini. Mengetahui anak perempuan kesayangannya mampu mandiri, sang Mama Elsie merasa bangga. Namun tak lupa mengingatkan Kirin untuk tidak lupa tugasnya sebagai pelajar, yaitu belajar. Di tengah kesibukannya bekerja, Mama Elsie selalu berusaha meluangkan waktu untuk menemani anak-anaknya di hari libur, berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Tumbuh sebagai anak yang mandiri serta bertanggung jawab merupakan wujud bakti anak pertama dari dua bersaudara ini. Dan yang menarik nih, Aunty Jovita, untuk pasangan kali ini bukan mamanya yang berdagang loh. Oh iya. Tapi anaknya yang berdagang. Wah, salut banget. Kita pindah dulu, Kirin. Tadi kalau nggak salah kamu ada mengambil keripik ya, jualan, kemudian juga ada berdagang milkshake minuman. Kamu kalau boleh tahu, kamu kan kelas 3 SMA ya. Ini adalah saat-saat krusial SMA begitu ya? Iya, mau UN Sibuk lah, sekali. sibuk banget. Kamu sejak kapan sih mulai berusaha kalau boleh tahu? Kalau keripik itu udah dari kelas 10. Oh, kelas 10? Iya, tapi kalau milkshake baru-baru mau mulai hari. Jadi Mama kalau boleh tahu nih, saya penasaran nih, ini kan anaknya yang justru berdagang nih. Ini bagaimana nih? Apakah mamanya yang membantu anaknya atau gimana? Malah kayak anaknya yang bantu mamanya. Anaknya juga membantu begitu? Iya. Kalau boleh tahu seperti apa contohnya? Ya itu dia ngebantu dalam hal dia bisa mencari penghasilan sendiri. Saya sih udah bilang belajar untuk mandiri, saya bilang gitu kan. Jangan mempunyai impian untuk sukses, menjadi orang sukses, tapi kamu untuk mendapatkan semua itu kamu harus bekerja, saya bilang begitu. Oke. Nanti kita akan mengenal lebih dalam lagi melalui permainan-permainan menarik dengan ketiga pasang dan juga nanti Aunty Jovita kita main lagi begitu. Yes, seru banget. Satu yang satu nih, tetap di Kumpul Keluarga. Ngumpul curhat yuk. Masih di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul curhat yuk. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal profil dari ketiga pasang tamu kita pada episode kali ini, sekarang kita akan bermain lagi. Namun bermain kali ini berbeda dibandingkan permainan yang pertama. Kali ini kita akan bermain sekaligus menguji kecocokan dari ketiga pasang tamu kita. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan ya kepada Mama ataupun kepada anak-anak di sini. Satu pertanyaan nanti akan langsung dijawab, tapi jangan dijawab secara verbal.
namun dijawab secara dalam tulisan. Nah, nanti sudah ada spidol dan juga papan tulis yang sudah diberikan kepada masing-masing dari Anda di sini. Bisa ditulis jawabannya, tapi jangan sampai terlihat oleh anaknya atau jangan sampai terlihat oleh mamanya. Nah, nanti kalau saya sudah menginstruksikan untuk jawabannya nanti bisa ditunjukkan, silakan ditunjukkan ke kamera. Oke, kalau begitu kita mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Anak lebih sering membantu mama dalam hal apa? Nah, kalau bagi para anak, ya sedikit berbangga lah ya. Kira-kira saya membantu dalam hal apa ya gitu. Nah, oke. Dalam hal apa nih bisa macam-macam ya tentunya ya Kak ya. Membantu mendoakan. Iya, betul, mendoakan atau lebih ke arah kebersihan rumah atau misalnya Macam-macam. mempersiapkan barang dagangan dan sebagainya. Gitu. Oke, sepertinya sudah cukup siap. Kita buka dulu jawaban dari Mama Shiny. Sudah siap Mama Shiny? Yang lain ditutup dulu ya. Jangan sampai terlihat oleh kamera ataupun oleh siapapun. Mama Shiny bisa dibalik dan diperlihatkan kepada kamera. Wah, menyapu, menyesayuran, menyesayuran, ya. Iya. Dan mencuci piring. Iya. Kalau Moza, silakan memotong sayuran. Oh sama. Sama. ada sayurannya. Yeay. Tapi kamu ternyata ada membantu hal lain juga loh. Iya loh, itu ternyata mama ngeliat loh ya kan. Oke, kalau begitu silakan lagi taruh lagi. Nah, yang kedua nih, Mama Elina terlebih dahulu bisa ditunjukkan kepada kamera langsung. Bikin kulit risoles. Wah, yang garing-garing itu, Onti. Iya. Silakan Angelica bisa menunjukkan pada kamera apa nih jawabannya? Membuat jualan. Oh iya, membuat kulit risoles maksudnya. Habis dibikin terus dijual. Cocok ya. ya? Cocok. Nah, kita lihat. Yang ini baju sih sudah cocok. Iya. Nah, jawabannya belum tentu. Mama Elsie, silakan ditunjukkan pada kamera. Oke. Memasak, cuci baju, dan jaga adik. Wah. Oke, silakan. Kirin. Beres-beres rumah. Termasuk Iya, ya. termasuk. Cocok. Beres-beres rumah ya. Merangkap nih sepertinya Mama ya. Ini anaknya Kirin ya, merangkap ya. Bisa jadi kakak, bisa jadi asisten juga nih, luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lebih sering Mama yang minta tolong bantu atau anak sendiri yang berinisiatif membantu Mama? Nah, ayo jangan lihat-lihatan, nyontek nih, lihat-lihatan nih. Jadi jawabannya adalah Karena- harus diminta atau inisiatif sendiri gitu ya. Tuh, dari matanya sudah terpancar nih Onti. Iya. Mau jawabnya apa gitu ya? Ayo, jangan curi-curi pandang ya. Dijawab, ditulis di papan, jangan sampai terlihat, ditutup terlebih dahulu. Oke. Kalau harus disuruh Oke, ya aku. yang pertama perlahan-lahan dulu. Mama Shiny bisa ditunjukkan pada kamera. Moza nanti dulu. Berinisiatif sendiri. Wih. Yes. Kita lihat jawaban Moza. Apa nih jawabannya? Apa Moza? Inisiatif sendiri. Kita kasih tepuk tangannya. Keren. Yang kedua, Mama Elina dulu. Angelica jangan ditunjukkan dulu. Inisiatif juga sendiri. luar biasa. Coba Angelica. Bisa ditunjukkan pada kamera. Mama minta. Mama, Oh, nggak apa-apa. Merendah. Iya, merendah. Yang penting mamanya dulu. Iya betul. Oh, yang Tapi penting kadang-kadang ini, kadang-kadang diminta, kadang-kadang inisiatif. Nah bisa juga mungkin gitu ya. Toel, inisiatif gitu. Mama Elsie ditunjukkan pada kamera. Mamanya Mamanya minta. meminta. Cuci baju. Enggak, betul. Kadang-kadang ya Bu. Sendiri. Kiri. Nah ini. Nggak apa-apa, jawaban beda bukan berarti nggak kompak ya Mungkin kan? maksudnya mereka Kadang-kadang. aktivitasnya berbeda juga. Gitu kan. Ada yang diminta, ada yang sendiri, begitu Iya, ya, berbeda-beda. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Keren banget. Oke, Onti Jovita, kita tadi sudah menguji nih Iya. kecocokan melalui beberapa pertanyaan kepada para tamu di sini. Menurut Onti, kira-kira ini tadi cocok atau tidak? Kalau cocok kira-kira kenapa? Kalau kurang cocok kira-kira kenapa nih? Kalau dilihat di sini rata-rata kompak ya. Iya. Nah, kekompakan ini juga kita bisa lihat berarti dalam kesehariannya juga kurang lebih kompak Iya. gitu. Nah, namanya anak-anak juga kadang tadi ada juga lah rasa misalnya malas-malasan sedikit gitu. Ada juga yang kadang bukan karena malas sih, cuman karena dia merasa sudah lelah atau merasa bahwa aku bantunya di dalam hal yang nanti aja atau lain aja. Jadi sedikit mundur tapi tetap mau bantu kok gitu kan. Nah,
apapun itu, sekecil apapun itu biasanya harus dihargai Yes. sama orang tua karena Exactly. betul. Karena seperti ini yang akan terus memicu dan memotivasi anak bahwa dia akan terus membantu itu sekecil apapun. Mereka ini kan nanti kelas 3 SMA atau SMK ya. Nah, Artinya itu sibuk-sibuknya banget loh. masa-masa remaja, Iya. selain mereka sibuk, mereka juga dalam masa pencarian jati diri. Betul. Artinya bergaul dengan peer group di luar rumah itu juga sangat penting ya. Betul, bergaul dengan teman-temannya dan kawan-kawan. Bagaimana sebenarnya yang bijak-bijaknya nih membagi waktu antara membantu orang tua di rumah, menunaikan tanggung jawab sekolah, dan juga tetap bisa dalam tanda kutip mencari identitas dirinya melalui pergaulan. Iya, kalau ini adalah memang adanya pembagian waktu tentunya yang baik yang memang harus dilakukan. Apalagi kan kalian sudah remaja ya, memang susah tapi memang harus belajar untuk melakukan membagi waktu. Contohnya pasti mama-mama di sini kan juga paham bahwa mereka juga punya hobi yang harus dilakukan, punya teman-teman yang harus memang disosialisasi, punya hal-hal lain atau berupa kesenangan-kesenangan yang tetap harus dilakukan. Nah, jadi kalian bagi tugas. Makanya kalau bisa tadi jadwal keseharian yang sudah kalian bentuk itu bagus sekali. Misalnya pulang sekolah, membantu orang tua atau membantu ibu. Nah, setelah itu belajar. Nah, setelah belajar boleh tuh sedikit misalnya chattingan sama teman atau kemudian ketemuan sama teman atau ke rumah teman gitu ya. Itu boleh atau dilakukan di weekend gitu. Jadi time management. Betul, penting time banget. management ini yang highlightnya. Oke, tanggung jawab tetap harus dilaksanakan. Tugas-tugas perkembangan anak juga harus tetap diperhatikan. Membantu orang tua juga harus gitu ya. Iya. Setelah yang segmen kali ini kita tentunya akan melihat bagaimana anak dan mama bisa saling berempati. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Saksikan setelah yang satu ini tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk. Masih di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk. Seperti janji saya, bahwa di segmen kali ini kita akan melihat bagaimana anak dan mama saling berempati. Wah, caranya seperti apa? Mudah sekali, caranya adalah melalui games role play atau bagaimana mereka bisa berakting menjadi satu sama lain. Artinya, anak menjadi mama, mama menjadi anak. Wah, kita akan melihat bagaimana mereka bisa menghayati perannya satu sama lain. Jadi kasusnya adalah sang anak sedang memiliki banyak tugas. Nah, ini cerita ini yang jadi anak nih ya. Sang anak sedang memiliki banyak sekali tugas dari sekolah. Bayangkan sedang menuju ujian nasional. Waduh, atau Eptanas dulu namanya begitu ya. Iya. Sepertinya anak belum bisa bantu mama nih. Padahal mamanya juga lagi sibuk berdagang gitu kan. Lagi laris banget nih gitu kan. Tapi dari hati kecil anak, sepertinya karena memang sudah terbiasa membantu, seperti pengen menolong. Nah, kira-kira bagaimana cara anak berbicara kepada mama? Nah, sebagai mama gimana nih ya? Melihat anaknya yang sibuk sekali ya? Lebih baik anaknya tidak lulus atau membantu atau gimana? Ya, jadi diperhatikan gitu ya. Jadi cara komunikasinya, responsnya seperti apa? Oke, sudah dimengerti semuanya? Iya. Kalau sudah, kita bisa mulai yang pertama, Mama Shaini dan juga Moza. Oleh karena itu, Hanzelika dan Kerin, kami persilakan bisa ke situ terlebih dahulu. Mama Shaini bisa ke sini? Iya. Jadi kita cobaannya perpasang nih, nanti Iya. Jovita ya, Pati. Oke? Oke, kamera, roll, action. Aduh, gimana nih, Ma? Dini nggak bisa bantu Mama. Dini kan lagi banyak tugas. Mama Ya udah, nggak usah, biar mama aja yang ngituin. ngerjain. Maaf ya, Ma ya. Ya nggak apa-apa. Terus aku banyak tugas. Gimana ya? Mau ngerjain yang ini, takut mamanya ntar kasihan nggak dibantu. Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak kerjain aja, dikit aja, Gitu bentar. aja ya, Ma ya. Terima kasih ya, Ma. Iya. Oke, kita kasih tepuk tangannya. Tapi ini sepertinya percakapannya pasrah banget semuanya ya. Iya, ya udah Yang nggak satu membantu nggak apa-apa. apa-apa. Bantu nggak apa-apa, bantu nggak apa-apa. Sepertinya tidak ada perlawanan, tapi nggak apa-apa ya. Berarti ini memang menunjukkan komunikasinya memang lancar sekali. Betul. Gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pasangan berikutnya. Mama Sheni dan Moza bisa ke arah situ. Ini Mama Elina dan Hanzelika bisa ke sebelah kiri saya. Oke, ingat yang ini Hanzelika. Yang ini Mama Elina. Mama Elina. Memang udah mirip kok ya? mirip. Mirip. Oke, silakan Andi Jovita bisa. Oke, kamera, roll, and action. Gimana ya, Hanjal lagi banyak tugas,
Terus gimana ya, mama siapa yang bantuin? Nggak apa-apa, kerjain dulu aja tugasnya, nanti baru bantuin mama. Tapi gimana ya, kerjaannya kan banyak, mama nggak bisa bantu. Anja nggak bisa bantuin. Nggak apa-apa, udah kerjain dulu aja tugasnya. Udah, oke kita kasih tepuk tangan. Ini juga tim pasrah ya. Ini juga, yang satu nggak bisa bantuin, yang satu nggak apa-apa. Diulang lagi nggak bisa bantuin, nggak apa-apa. Ya, sampai satu sekali gitu aja terus nggak apa-apa. Karena dalam diri anak pasti ada rasa nggak enak gitu ya, nggak bisa Betul. ngebantu mamanya. Sebetulnya pengen banget ngebantu, cuman ya gimana lagi, namanya tugas gitu ya. Nah jadi di sini untung mamanya pada sabar-sabar semua ya. Nggak apa-apa terus ya. Oke, kalau gitu kita gantian nih pasangan yang ketiga. Silakan, Mama Elsie dan juga Kerin. Oke, ingat ini Kerin. Nah, balik lagi ke 30 tahun lalu ya Bu ya mungkin ya. Dan ini Kerin. Oke. Oke, kamera, roll, and action. Besok ada tugas mendadak. Karen jadi hari ini nggak bisa bantuin mama full. Gimana mah? Ya udah, nggak apa-apa. Itu suruh Odi aja. Siapa tuh Odi? Adik kamu. Tapi kan Claudi kan mah pulangnya sampai sore juga. Nanti gimana? Mama ntar kalau kecapean bagaimana mah? Enggak kok, bisa. Kan sebagian adik kamu, terus sebagian mama. Udah. Oh, gitu mah. Kalau enggak nanti kalau mama terasa lelah, nanti mama istirahat aja. Nanti kalau Karen sudah selesai, baru nanti Karen bantuin deh. Ya udah. Malam juga bisa. Ya udah. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Oh, bisa aja ada tugas mendadak gitu ya. Emangnya apa sih tugas mendadak? Kan kamu tanyain dong harusnya. Kalau nggak tiap hari mendadak nih juga ngomongnya ya. Kalau yang ini ada sedikit negosiasi seperti Iya, ada negosiasi, benar. Di mana di sini ada tugas yang memang orang tua dituntut memang bisa mengerti. Tapi tadi bagus sekali bahwa dia bisa mengalihkan juga ke adiknya gitu ya. Odi aja katanya. Oke. Nah, nanti tergantung si Odinya bisa apa enggak gitu kan. Bisa diatur lagi nanti. Iya. Oke, kalau begitu Mama Elsie silakan kembali ke tempat, Hanzelika dan Moza silakan kembali ke sini. Ke tempat lagi. Oke, seperti urutan semula. Iya. Onti, ini menarik sekali. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana anak menjadi mama, mama menjadi anak. Saya mau tanya lagi, saya penasaran nih. Kenapa sih kita bisa mengatakan bahwa seorang anak yang sudah terbiasa membantu orang tuanya, bukan hanya mama ya, mungkin juga membantu papanya di rumah ataupun dalam bekerja, itu bisa dikatakan sebagai anak yang berkepribadian dewasa. Kira-kira alasannya seperti apa? Iya. Nah, dikatakan dewasa ini biasa adalah anak yang sudah memang paham betul dan juga bisa memahami di luar batasan usianya. Biasa kan begitu nih kata namanya dewasa. Nah, jadi dalam hal ini, dalam membantu orang tua, anak-anak ini bisa berempati melihat bagaimana orang tua memang punya kesulitan tersendiri, kesusahan tersendiri, sudah berjuang buat mereka gitu kan ya, dari kecil sampai besar, kemudian dari pagi sampai malam, mereka tahu betul bagaimana capeknya orang tua. Nah, sehingga mereka ini berempati dan ingin membantu atau meringankan beban orang tua tersebut. Saya mau tanya lagi ke Onti, ini kan kita bicara soal empati tadi. Apa saja sih sebenarnya variabel ataupun faktor-faktor nih yang akhirnya membuat seorang anak bisa memiliki inisiatif, bisa memiliki rasa empati kepada mungkin bukan hanya kepada orang tua ya, tapi kepada temennya dan orang-orang lain. Iya, betul. Sebenarnya simpelnya dari dua hal sih, apa yang dia lihat dan apa yang dia cerna gitu kan. Nah, apa yang dia lihat itu biasa tergantung dari tadi itu bagaimana si orang tua ini bisa memberikan role model atau contoh. Dan yang kedua tadi apa yang dia cerna kan. Nah, yang dia cerna adalah dalam hal tadi itu perlunya komunikasi di mana orang tua memberikan pemahaman kepada anak. Dan sehingga anak itu memaknai pemahaman tersebut dan anak akhirnya melakukan gitu. Contohnya dari nasihat-nasihat kecil lah, misalnya seperti itu. Aduh, tolong dibantu ya, ibu bawa barang belanjaan ini berat. Nah, minta tolong aja ke anak, nggak apa-apa. Kadang misalnya ada orang tua yang merasa, aduh janganlah, kasihan anaknya capek, kasihan anak ini. Jadi akhirnya terlalu tanda kutip memanjakan anak atau terlalu kasihan pada anak. Nah, itu jangan gitu. Sebetulnya berikan aja dari sejak kecil tugas tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga anak terbiasa untuk
punya rasa tadi itu berempati, punya rasa untuk membantu dari kecil, dan akhirnya ketika itu sudah terbiasa maka akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter maka seterusnya ke arah dewasa pun akan seperti itu. Oke, dan yang paling penting memang kata kuncinya role model begitu Onti ya. Betul. Bagaimana orang tua bisa menjadi model teladan utama bagi anak. Mengapa? Karena orang tua merupakan dua orang pertama yang dilihat oleh sang anak dalam konteks sosial terkecil, yaitu di keluarga. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Ya masih di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Masih bersama saya Aris Gunawan, Onti Jovita dan juga para tamu di sini. Dan kalau tadi kita sudah lebih mengenal, ada berbagai permainan juga. Tadi kita sudah lihat bagaimana keseruannya. Sekarang tentunya kita juga ingin melihat bagaimana testimoni dan juga opini dari mama ke anak, dari anak ke mama. Wah, ini menarik ya. Oleh karena itu, untuk yang pertama, kita saksikan terlebih dahulu bagaimana testimoni dari Mama Shaini untuk anaknya, yaitu Moza. Silakan. Hai Moja. Moja itu anak yang berbakti pada ibunya gitu ya. Sama abang-abangnya juga kalau itu suka dibilanginnya ngerti gitu. Harapan ibu semoga Moja jadi anak yang sukses dalam pekerjaan, dalam sekolah atau kuliah ya. Terus ibu sayang sama Moja. I love you Moja. Dadah. Nah, itu dia testimoni dari Mama Shaini tentunya untuk anaknya yang tercinta, yaitu Moza. Dan penasaran dong, kira-kira seperti apa testimoni kebalikannya dari Moza untuk Mama Shaini? Kita lihat. Hai Ibu, menurut aku Ibu tuh orangnya baik, peduli, sayang sama anaknya. Terus harapannya semoga sehat selalu, bisa biar umurnya panjang, biar ngeliat aku dan kakak-kakak yang lain bisa sukses dan sukses. Aku sayang Ibu, I love you. Udah. Ya, itu dia pasangan yang pertama, Mama Shaini dan juga Moza. Kita telah melihat bagaimana testimoni keduanya. Dan saat ini tentunya kita juga ingin melihat bagaimana testimoni pasangan yang kedua. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu testimoni dari Mama Elina ke anaknya Henzalika. Silakan. Hai Angel, Mama selalu sayang sama Angel. Semoga Angel nantinya ke depan lebih mandiri, lebih tegar menjalani kehidupan, bisa sukses. Mama selalu sayang sama Angel. Ya, itu dia testimoni dari Mama Elina untuk anaknya Henzalika. Dan sekarang kita lihat dong bagaimana Henzalika sebagai anak memberikan testimoni kepada Mama Elina. Silakan. Hai Mama, aku sayang banget sama Mama. Mama tuh paling baik, paling the best. Mama mau nganterin aku. Mama nggak cuma kayak mama yang biasa, mama orang-orang yang biasa aja gitu, yang cuma di rumah nyiapin makan atau apapun. Mama tetap, Mama the best pokoknya. Aku sayang Mama. Ya, itu dia testimoni untuk pasangan yang kedua. Dan sekarang ada testimoni dari pasangan yang ketiga. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu dari Mama Elsie ke Kerin. Hai Kerin. Kerin adalah anak mama yang pertama, putri mama yang pertama, anak yang cantik, anak yang baik, rajin, dan penuh tanggung jawab dan tegas. Mama berharap agar Kerin bisa menjadi anak yang sukses. Suatu saat nanti Kerin menjadi wanita karir yang penuh tanggung jawab, sayang sama keluarga, sayang sama orang tua, sayang sama sesamanya. Mama sayang selalu sama Kerin. I love you Kerin.
Nah, itu dia testimoni dari Mama Elsie untuk Kerin, anaknya yang tercinta. Berikutnya kita juga akan melihat bagaimana testimoni sebaliknya dari Kerin sebagai anak kepada Mama Elsie. Silakan. Hai Mama. Mama itu orangnya nyebelin banget, suka marah-marah. Tapi ya Kerin tahu Mama marah-marah kayak gitu supaya Kerin jadi orang yang baik dan benar. Pokoknya Kerin sayang banget sama Mama. Harapan Kerin buat Mama itu semoga aja Mama sehat selalu. Dan terus kuranginlah marah-marahnya. Ya pokoknya kedepannya kita makin baik ya. I love you Mama. Ya, itu dia testimoni dari ketiga pasang. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Nanti ini bicara soal testimoni, tentunya bicara soal harapan ya. Iya. Harapan, pesan-pesan dari Mama dan juga kesan dari anak kepada Mama. Merangkum topik pada episode kali ini, bakti seorang anak, Onti Jovita, apa sebenarnya poin-poin penting yang bisa kita pelajari dari episode kali ini? Ya, bakti seorang anak adalah hal-hal ya dalam bentuk perhatian dilakukan oleh anak kepada orang tua. Dan sebagai seorang anak kita harus mengingat bahwa menjadi seorang ibu adalah butuh suatu kerja keras. Kemudian kasih sayang mereka yang tidak terhingga mulai dari sejak kita lahir hingga kita saat ini. Kemudian juga mereka juga menjadi panutan bagi kita para anak-anak. Nah, oleh karena itu sebagai anak-anak kita juga harus bisa menghormati orang tua dan berbakti melalui perilaku kita kepada mereka dengan cara sopan santun, kemudian tutur kata, memperhatikan kesehatan mereka dan juga dalam hal mendoakan mereka, yaitu para orang tua khususnya sang ibu di sini. Nah, oleh karena itu kebetulan juga ini memperingati Hari Ibu ya. Nah, di sini kita juga di sini mau mengajak para pemirsa di rumah untuk memberikan suatu tanda penghormatan kepada ibu masing-masing, yaitu dengan cara mengucapkan selamat Hari Ibu. Bisa juga diberikan surprise kecil gitu ya untuk menyenangkan sang ibu. Kemudian bisa juga dengan cara berdoa bersama keluarga dan juga memeluk ibu kalian. Dan juga yang terpenting adalah selalu jaga keharmonisan di dalam keluarga. Iya, dan tentunya kehadiran ibu, kehadiran anak, kehadiran keluarga merupakan anugerah bagi kita terindah semua. Bagi kita semua, betul. Terima kasih para tamu telah hadir di kesempatan kali ini di episode Bakti Seorang Anak di Kumpul Keluarga. Sehat dan sukses selalu. Ya. Terus menjalani kehidupan dengan semangat dan optimisme begitu ya. Baik pemirsa, episode kali ini telah mengajarkan kita akan berbagai hal yang luar biasa sekali, bagaimana seorang anak bisa berbakti pada orang tua dan seorang orang tua bisa memberikan teladan positif bagi anak-anaknya. Pemirsa, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kami di Kumpul Keluarga Dai TV. Anda juga bisa join Facebook kami di Kumpul Keluarga atau follow Instagram kami di @kumpulkeluarga_DAI-TV. Akhir kata, saya Aris Gunawan dan juga Onti Jovita mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Usia akan terus bertambah, waktu akan terus berputar, dan ada waktunya kita tidak akan berjumpa. Namun jangan khawatir, kita akan kembali berjumpa di Kumpul Keluarga berikutnya. Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk!